Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia, NIM 1918171 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan review pengerjaan tugas pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Guna untuk memenuhi uji kompetensi pertama, mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Untuk pertemuan pertama, tugas pertama yaitu pendaftaran WhatsApp Group PRPL 2021. Kemudian tugas kedua yaitu pendaftaran akun DigitLab. Kemudian pertemuan kedua, tugas pertama yaitu pendaftaran judul aplikasi project. Di sini saya mendaftar aplikasi dengan judul aplikasi pemesanan tiket bus PO Sejahtera. Jadi, aplikasi ini merupakan aplikasi pemesanan tiket bus berbasis website. Tujuannya akan mempermudah pembeli dalam pemesanan tiket. Kemudian di sini tersedia menu profil PO, pemesanan tiket, menu jadwal keberangkatan bus, jumlah ketersediaan tiket. Jadi, jika ada pembeli yang membeli tiket lebih dari 3 tiket, maka akan mendapat potongan harga sebesar 30%. Kemudian, untuk menu jadwal keberangkatan dan jumlah ketersediaan tiket akan dilakukan oleh administrator. Kemudian tugas kedua dari pertemuan kedua yaitu persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama foto laptop dan pemiliknya yaitu saya. Kemudian yang kedua screenshot spesifikasi laptop. Di mana di sini saya menggunakan laptop Asus X441 UBR dengan prosesor Intel Core i3 7020U dengan CPU 2,3 GHz dan RAM 4 GB. Kemudian untuk sistem operasinya saya menggunakan Windows 10. Kemudian yang ketiga yaitu screenshot tampilan awal perangkat lunak pendukung pengembangan. Untuk web browser, saya menggunakan Google Chrome untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian untuk text editor, saya menggunakan Sublime Text. Kemudian untuk server lokalnya, saya menggunakan web server CMPP. Kemudian untuk database-nya, saya menggunakan web server PHP Admin. Kemudian untuk pertemuan ketiga, tugas pertama yaitu pembuatan project di GitLab dengan menginvite tarmuji@tif.ac.id. Kemudian tugas kedua pertemuan ketiga yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Kemudian untuk pertemuan ketiga yaitu tugas mengikuti webinar Kakak Relata. Untuk tugas ketiga ini terdapat 2 sesi. Yang pertama sesi pagi dengan topik Project Manager oleh PT NTT Indonesia Digital Business Solution. Kemudian untuk sesi yang kedua, sesi siang dengan topik Data Analyst oleh Mobil 88. Kemudian untuk pertemuan keempat yaitu menyusun analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan hardware. Untuk analisis kebutuhan hardware dari sisi developer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PC atau laptop, kemudian prosesor, mouse, RAM, keyboard, HDD, monitor 14 inch, karena aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website. Kemudian dari sisi klien, kebutuhan hardware antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PC atau laptop, kemudian prosesor, mouse, RAM, keyboard, HDD, monitor 14 inch. Kemudian untuk analisis kebutuhan software, dari sisi developer, untuk menjalankan aplikasi maka dibutuhkan web browser antara lain Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, dan lainnya. Kemudian untuk server lokalnya menggunakan CMPP Control Panel versi 3.2.4. Kemudian untuk database-nya menggunakan PHP MyAdmin versi 5.0.2. Kemudian untuk text editor menggunakan Sublime Text dan Visual Studio Code. Kemudian untuk akses internet agar aplikasi berjalan, maka dibutuhkanlah akses internet. Kemudian dari sisi klien, untuk menjalankan aplikasi maka dapat dibuka menggunakan web browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, dan lainnya. Kemudian akses internet untuk menjalankan aplikasinya. Kemudian analisis kebutuhan software.
Secara fungsional, analisis kebutuhan software antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi dapat menyediakan menu jadwal keberangkatan bus. Kemudian, aplikasi dapat menyediakan potongan harga 30% jika ada pembelian atau pemesanan tiket lebih dari 3. Kemudian, aplikasi dapat menampilkan hasil dari pemesanan tiket bus. Kemudian, klien dapat melakukan pencarian ketersediaan tiket bus. Kemudian, klien dapat melakukan pemesanan tiket bus. Kemudian dari sisi admin dapat melakukan create, update, delete jadwal keberangkatan, dan ketersediaan tiket. Kemudian, secara fungsional, aplikasi dapat dijalankan di beberapa software web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, dan lainnya. Kemudian, aplikasi memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Kemudian, harus menggunakan akses internet agar dapat menjalankan aplikasi. Kemudian, analisis kebutuhan database. Untuk karakteristik storage atau penyimpanannya, antara lain dapat memasukkan data, dapat menyimpan data, kemudian dapat mengambil data. Kemudian untuk DBMS yang digunakan yaitu MySQL. Untuk kebutuhan analisis kebutuhan prosedur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, klien membuka aplikasi yang telah disediakan. Kemudian, aplikasi akan menampilkan menu utama yang berisi profil perusahaan dan menu login. Kemudian, klien dapat melakukan login atau daftar jika belum mempunyai akun terkait aplikasi yang telah disediakan. Kemudian, yang ketiga, setelah login, aplikasi akan menampilkan menu jadwal keberangkatan dan pemesanan tiket. Kemudian, klien dapat melakukan pencarian tiket sebelum melakukan pemesanan tiket. Setelah itu, klien dapat langsung melakukan pemesanan tiket. Kemudian, klien dapat mencetak dari pemesanan tiket dan kemudian klien dapat melakukan pembayaran. Kemudian, untuk analisis kebutuhan personalia, antara lain yang pertama yaitu programmer sebagai pembuat program aplikasi. Kemudian yang kedua administrator sebagai pengendali aplikasi CRUD data. CRUD data antara lain sebagai berikut yaitu create, update, delete data. Kemudian untuk user itu sebagai pengguna aplikasi. Kemudian untuk analisis dokumentasi saya menggunakan referensi dari jurnal Universitas Pamulang, kemudian website ResearchGate, kemudian website PondokSoft, kemudian website kelas programmer. Kemudian untuk rancangan desain aplikasi, yang pertama yaitu adalah menu utama. Di sini saya membuat menu utama yang berisi profil PO Sejahtera dan menu login. Kemudian untuk menu daftar, di sini terdapat beberapa daftar yang diharapkan agar klien dapat mengisi menu daftar sesuai dengan menu yang telah disediakan. Kemudian untuk menu klien, di sini terdapat menu pemesanan tiket dan jadwal keberangkatan. Kemudian untuk menu jadwal keberangkatan di sini terdapat pencarian kolom yang memudahkan klien untuk mencari tiket yang akan dibeli. Contohnya di sini klien akan mencari tiket dengan tujuan Bandung, maka klien dapat memilih kolom tujuan dengan menuliskan kata kunci Bandung. Kemudian untuk menu pemesanan tiket, di sini ada denah kursi bus yang dapat memudahkan klien untuk memilih di mana akan menempati atau akan membeli kursi tersebut. Kemudian ada menu pemesanan tiket. Diharapkan nantinya klien dapat mengisi data yang ada di menu pemesanan tiket sesuai dengan menu yang telah disediakan. Setelah klien mengisi menu yang ada di pemesanan tiket, maksudnya data yang ada di pemesanan tiket,
maka klien dapat melakukan pemesanan tiket. Setelah melakukan pemesanan tiket, maka klien akan mendapatkan hasil dari pemesanan tiket seperti ini. Kemudian, untuk tampilan administrator, yaitu terdapat menu edit jadwal keberangkatan, di mana tampilan edit jadwal keberangkatan yaitu administrator dapat mengedit semua menu yang ada di edit jadwal keberangkatan ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a